Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Saat ini saya Agus Sudiatmoko akan membahas dan membawakan materi tentang manajemen keuangan, materi ke-16 tentang leasing. Mungkin teman-teman mahasiswa semua sudah tahu leasing itu apa. Leasing itu bahkan mungkin akrab di kita dengan sewa. Sewa dalam pengertiannya atau leasing ini di dalam akuntansinya disebut dengan sewa guna usaha, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik yang memiliki opsi untuk pembelian maupun tanpa opsi pembelian. Kalau opsi pembelian biasanya disebut dengan finance lease, kalau tanpa opsi pembelian biasanya operating lease, yang digunakan dalam jangka waktu tertentu dan pembayarannya pun secara berkala. Ya, jadi di sini rekan-rekan harus ingat ada dua hal dalam pembayaran sewa ini dalam pembukuan, yaitu operating lease dan financing lease. Dalam perjalanannya, dalam tipe-tipe dalam pelaksanaan dalam praktek kita itu terdapat 3 jenis sewa. Ya, ada sewa jual dan lease, artinya orang menjual suatu barang. Kemudian di saat yang sama dia membuat akad atau membuat perjanjian untuk menyewa barang tersebut. Nah, mungkin kalau di dalam syariah ini dikenakan dengan 2 akad. Kalau di dalam konvensional yang biasa ini bisa dilakukan dalam satu transaksi akadnya. Kemudian ada yang namanya lease operation, operating lease, ya, digunakan dalam jangka sewa pendek, misalnya. Nah, misalnya perusahaan membutuhkan printer, misalnya printer, daripada beli maka perusahaan itu lebih baik menyewa. Nah, sewa fotokopi atau printer ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dibayar secara berkala sampai jangka waktu sewanya berakhir. Di dalam operating lease maka pembayaran yang dilakukan oleh penyewa tidak tercatat sebagai aset. Kemudian lease keuangan atau capital lease atau financing lease berbeda dengan operating lease, di mana aset sewanya itu tidak tercatat di dalam aset perusahaan, maka financing lease itu dicatat dalam aset perusahaan. Dalam perkembangannya, sewa ini memang banyak mengalami perubahan-perubahan. Seorang manajer keuangan bisa memutuskan apakah dalam pelaksanaan operasi perusahaannya dia akan membeli barang modal atau akan menyewa barang modal tersebut. Ya, jadi keputusan itu harus dipertimbangkan secara masak. Manfaat sewa yang bisa kita lihat adalah kalau kita sewa maka kita kan nggak perlu memiliki aset, ya, maka biasanya uang untuk sewa itu untuk membeli barang itu dapat digunakan untuk aktiva produktifnya, sehingga bisa menambah keuntungan dari perusahaan. Itu salah satu keuntungan perusahaan, ya. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya macam-macam, ya. Salah satunya misalnya kita kalau menyewa tidak mendapatkan barang yang masih baru misalnya, karena kita tidak bisa menentukan kualitas barang. Kita hanya bisa melihat dari pasar barangnya apa, baru kita bisa sewa. Kedua, kelemahan ini yang lain adalah bahwa ketika kita menyewa, terutama untuk sewa-sewa yang bersifat operating lease, maka karena tidak tercatat di dalam laporan keuangan secara khusus, maka ini akan menyulitkan manajer keuangan untuk memprediksi
beban-beban perusahaan di masa yang akan datang. Sebagai contoh misalnya gini, di dalam manajer keuangan itu kan harus bisa memutuskan kapan dia mengeluarkan uang untuk jangka waktu tertentu, misalnya ya 10 tahun dan sebagainya. Ketika dia ingin memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahaan, maka dia akan melihat berapa beban yang akan ditanggung perusahaan itu dalam jangka waktu tertentu. Ketika dia melihat laporan keuangan, ketika bersifat operating risk, maka yang tercantum itu adalah beban perusahaan di tahun yang berjalan. Tapi manajer keuangan itu tidak mendapatkan informasi, kecuali kalau dia ingin mendapatkan informasi secara khusus dengan memberikan audit khusus ya. Dia membuat laporannya bagaimana, kemudian dokumennya seperti apa, jangka waktunya berapa, kemudian dianalisa sendiri. Sehingga ini akan merepotkan manajer keuangan dalam menganalisa tentang seberapa baik prospek perusahaan itu, terutama untuk investor ya, ketika memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, makanya diperlukan standar sewa yang lebih kompatibel, yang lebih baik ya, untuk bisa melakukan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dari hasil penelitian, lebih dari 85% komitmen sewa tidak tercermin di dalam laporan posisi keuangan saat ini. Bayangin ya, 85% komitmen sewa tidak tercantum dalam posisi keuangan. Hal ini akan menyulitkan investor dalam membaca laporan keuangan. Karena apa? Tidak memperoleh gambaran yang akurat tentang laporan keuangan, tentang asetnya, tentang bebannya di masa yang akan datang. Kemudian tidak bisa membandingkan nih antara performa satu entitas penyewa aset yang membeli aset dan melakukan kegiatan operasionalnya. Kemudian mengestimasi nilai kewajiban off balance sheet seringkali overestimate ya. Jadi selama ini di dalam pembukuan, maka laporan terhadap sewa itu tercatat di off balance sheet. Jadi operating list yang selama ini kita sering jalankan itu dicatatnya di off balance sheet. Nah, seringkali kita dalam membaca atau mengestimasi off balance sheet itu overestimate, terlalu banyak atau terlalu dikit ya, sehingga ini tidak akurat. Dalam perkembangannya kemudian standar akuntansi melakukan perbaikan. Nah, dalam pertemuan ini teman-teman, saya akan membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aturan baku sewa menyewa dan dampaknya terhadap perusahaan dalam memutuskan apakah dia akan melakukan sewa, apakah tidak melakukan sewa, apakah akan membeli aset dan sebagainya. Ini sangat kita perlukan, sehingga materi ini yang singkat ini rekan-rekan mahasiswa bisa mendapat gambaran apa sih yang dulu, apa sih yang sekarang berlaku gitu ya. Nah, di dalam aturan sewa yang baru kita menggunakan standar akuntansi PSAK 73. Saya tidak akan membahas secara detail tentang akuntansinya, tetapi bagaimana PSAK 73 itu berpengaruh terhadap kita sebagai seorang manajer keuangan dalam memutuskan untuk membuat strategi atau kebijakan perusahaan. Ya. Nah, perbedaannya apa antara yang dulu dengan yang sekarang? Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam PSAK yang dulu, nah saya kasih tahu juga bahwa PSAK yang baru, PSAK 73 ini berlaku Januari 2020. Adanya, kalau di PSAK sebelumnya, PSAK 30, itu kurangnya informasi, kemudian investor menggunakan estimasi dalam menganalisa laporan keuangan. Karena dia tidak ada data yang akurat, biasanya investor akan mengestimasi, oh perusahaan ini baik, oh perusahaan ini kurang baik dari sisi sewanya misalnya gitu.
Kemudian perusahaan menyajikan informasi sewa yang tidak mencerminkan realitas ekonomi, ya. Kemudian kenapa? Karena yang dicantumkan adalah biaya sewa yang real, yang berlaku pada saat itu. Sementara kita tahu mungkin di pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang manajemen keuangan sudah dibahas bahwa ada pengaruh mengenai time value of money. Kemudian laporan keuangan tidak komparatif, tidak terdapat keseragaman laporan keuangan. Karena tidak adanya standarnya, maka setiap perusahaan berbeda-beda dalam menyajikan tentang informasi sewanya. Nah, ini yang membuat investor menjadi atau orang-orang yang berkecimpung dalam manajemen keuangan mengalami kesulitan. Kemudian muncullah PSAK 73 untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan menjadi lebih kompetitif, ya. Nah, ini kita lihat ya. Mungkin di dalam pelajaran-pelajaran dan buku-buku sebelum Januari 2020 atau 2019, sewa itu selalu memiliki opsi atau seorang manajer keuangan dapat memutuskan saya mau sewa operasi atau saya mau menggunakan financial lease atau capital lease dengan opsi beli. Nah, di dalam PSAK 73 yang baru, maka tidak ada pilihan tersebut, ya. Semua sewa akan tercatat dalam capital lease atau financial lease, ya. Kecuali, jadi kalau dulu kan kita ada pilihan ya, terserah mau sewa operasi, mau sewa capital lease, mau sewa finansial atau sewa pembiayaan, ya. Kalau saat ini tidak ada pilihan, semuanya tercatat di dalam capital lease, ya. Kecuali boleh dicatat dalam operating lease, kecuali sewa yang jangka waktunya pendek. Sewa jangka pendek apa? Sewa yang berlaku selama jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kurang atau sampai 1 tahun, itu bisa masuk kategori operating lease. Kemudian nilai aset pendasarnya bernilai rendah. Nah, kalau standar internasional, nilai pendasar ini ditetapkan sekitar $5.000. $5.000 ini dinilai dari nilai asetnya, bukan nilai sewanya, ya, nilai asetnya. Kalau nilai asetnya di bawah atau sampai dengan $5.000, kalau dikurskan di rupiah bisa sekitar 75 juta sampai 80 juta, maka bisa dicatat sebagai operating lease. Jadi ingat rekan-rekan ya, mahasiswa, mulai 1 Januari 2020 tidak ada pilihan lagi apakah mencatat di operating lease atau financing lease, tetapi semuanya dicatat di capital lease dengan syarat bisa mencatat di operating lease kalau sewanya di bawah atau sama dengan 1 tahun dan nilai pendasar asetnya bernilai rendah, ya. Di Indonesia ditetapkan biasanya sekitar 75 juta. Jangan salah, bukan nilai sewanya ya, tetapi nilai asetnya yang sekitar 75 juta tersebut. Oke, nah ini saya buat ilustrasinya, mungkin sedikit agak rumit ya, tetapi teman-teman yang sudah membahas tentang value of money, time value of money, ya, pasti sudah belajar tentang present value, ya. Nah, di dalam pembahasan tentang pembukuan sewa ini juga menggunakan present value. Kapan present value itu digunakan? Present value itu digunakan pada saat kita ingin mencatat nilai asetnya di dalam laporan keuangan. Kemudian berapa persen, Pak, nilainya di present value kan atau didiskontokan? Diskontonya sesuai dengan standar keuangan yang berlaku umum, ya. Biasanya kalau
perusahaan-perusahaan, dia akan melakukan kajian berapa sih yang wajar ya, berapa sih yang wajar. Biasanya menggunakan surat berharga yang jatuh temponya sesuai dengan jatuh tempo di dalam sewanya. Contohnya misalnya berapa nilai rata-rata obligasi yang jatuh temponya 5 tahun. Nah, itu bisa digunakan sebagai dasar berapa diskonto yang akan digunakan untuk mempresent value-kan nanti ya. Nilai present value-nya bisa ditentukan dengan berapa diskontonya. Misalnya 5%. Nah, kita gunakan itu. Nah, ini sebagai contoh seperti ini adalah ada ilustrasi kas, maksudnya uang yang keluar. Nah, present value adalah nilai dari aset guna usaha yang tercatat di dalam aktiva. Kemudian beban bunga. Beban bunga ini adalah beban yang dikeluarkan setiap periode. Kemudian angsurannya, pokok dan penyusutan. Ya, angsuran pokok biasanya dibutuhkan terutama oleh lembaga-lembaga keuangan untuk menentukan berapa sih nantinya nilainya keuntungan suatu perusahaan dari situ. Jadi sini rekan-rekan bisa melihat sebagai contoh, misalnya ada orang atau perusahaan melakukan sewa selama berapa tahun nih? 72 bulan misalnya ya, 12 tahun misalnya. 72 bulan, kemudian kita hitung berapa beban bunganya, berapa present value dari nilainya, berapa angsuran pokoknya, dan berapa penyusutannya. Oke, lanjut ya. Nah, ternyata setelah kita hitung ya, setelah kita hitung dengan menggunakan PSAK yang baru, maka bisa kita lihat di sini secara grafik bahwa nilai beban sewa tersebut terhadap laporan laba rugi perusahaan itu berpengaruh. Kita lihat di garis yang merah ini adalah kalau kita menggunakan sewa financing lease, kemudian yang biru kalau kita menggunakan sewa operating lease ya. Gambarannya seperti ini. Jadi ketika di awal maka beban perusahaan itu akan menjadi lebih besar. Berbeda dengan operating lease yang selalu sama karena jurnalnya adalah debit beban sewa, kreditnya kas misalnya. Kemudian kalau di sini karena di awal itu ada beban bunga dan beban penyusutan, maka biasanya beban perusahaan akan lebih besar di periode awal dibandingkan dengan periode akhir. Jadi pada saat tertentu nanti dia akan ketemu dalam satu titik kemudian menurun ya. Jadi secara grafik dia akan menurun. Hal ini perlu diperhitungkan oleh manajer keuangan dalam memutuskan apakah dia akan menggunakan sewa atau membeli. Salah satunya kalau kita melakukan sewa sekarang, maka kita lihat bahwa itu berpengaruh ke laba rugi perusahaan di periode-periode awal sewa. Nah, ini harus kita lihat dan kita perhitungan oleh manajer keuangan. Tentang perhitungan berapa mengenai beban sewa dan sebagainya, nanti mungkin sudah dibahas di dalam materi-materi sebelumnya tentang menentukan nilai uang di awal ya, nilai uang di awal atau di present value kan ya. Di situ kita akan lihat berapa asetnya, berapa penyusutannya, berapa liabilitasnya. Oke, lanjut ya rekan-rekan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya sewa tadi terhadap rasio keuangan. Dampaknya
Kalau mungkin untuk perusahaan-perusahaan keuangan, biasanya dia diminta membuat tentang rasio CAR ya, CAR, Capital Adequacy Ratio. Maka CAR perusahaan tersebut ketika melakukan pilihan untuk sewa biasanya akan lebih rendah, akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena ketika modalnya tetap sementara asetnya bertambah, maka perusahaan tersebut pasti CAR-nya akan turun. Kemudian ROA perusahaan juga secara rasio dia akan lebih rendah ketika dia memutuskan untuk sewa. Kenapa? Ya karena tadi bebannya akan lebih besar di awal periode, sementara asetnya juga bertambah. Kemudian BOPO ya, biaya operasinya juga akan lebih besar di awal-awal periode sewa, sehingga dampak sewa terhadap rasio keuangan kecenderungan akan menurunkan 3 rasio keuangan ini. Ya, sebagai gambarannya sebagai berikut. Nah, kita lihat ya, CAR atau kewajiban penyediaan modal minimum kalau di bank, sektor perbankan, itu dia akan menghitung ya berapa laba rugi tahun berjalan. Nah, laba rugi tahun berjalan dengan adanya sewa ini akan meningkat karena di awal periode beban perusahaan untuk beban sewa, beban margin atau beban bunganya dan beban penyusutannya akan besar ya, lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan penyusutan mungkin sama ya, tetapi beban bunganya akan lebih besar. Nah, ini yang akan membuat pendapatan perusahaan akan menurun. Nah, kalau kita lihat di dalam modal inti untuk menentukan KPPM ini, dengan adanya sewa akan menurun karena salah satu indikator untuk menentukan modal inti adalah adanya tambahan modal. Ya, tambahan modal ini bisa dari modal di store, bisa dari laba rugi tahun berjalan atau laba yang ditahan. Kemudian dibandingkan dengan ATMR-nya. Nah, untuk menghitung ATMR ini biasanya akan tetap menghitungkan besarnya juga dengan nilai asetnya. Jadi ketika secara modal bank mengalami penurunan dengan sewa, kemudian nilai asetnya bertambah dengan adanya aset sewa guna usaha, maka CAR perusahaan itu akan menurun. Ya, oke. Selanjutnya adalah ROA. Nah, ROA ini adalah rumusnya laba sebelum pajak dibagikan dengan rata-rata total aset. Nah, kita tahu rata-rata total asetnya ketika kita melakukan sewa, maka dia akan bertambah dengan adanya sewa aset hak guna. Aset hak gunanya bertambah, kemudian beban depresiasi tadi, beban penyusutan dan perusahaan bunganya juga bertambah, sehingga laba perusahaan akan menurun tetapi asetnya naik, sehingga ROA perusahaan tersebut akan menurun. Yang ketiga, rasio BOPO ya, beban operasi terhadap pendapatan operasi juga menurun ya, BOPO-nya meningkat ya, BOPO-nya meningkat. Jadi total beban operasionalnya meningkat sementara pendapatannya akan menurun, sehingga BOPO akan bertambah. Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka seorang manajer keuangan sebelum memutuskan untuk melakukan sewa, maka dia harus bisa memperhitungkan hal-hal seperti yang saya terangkan sebelumnya. Apakah perusahaan itu akan terganggu kinerja keuangannya atau tidak, dan lain sebagainya. Apakah dia memutuskan untuk membeli aset modalnya misalnya atau tidak, itu yang harus diputuskan oleh seorang manajer keuangan.
Sebagai contoh misalnya gini, baik mana sih saya beli gedung untuk membuka cabang atau kita nyewa saja. Nah, kalau sewa, perhitungannya tadi, bebannya akan bertambah di awal, kemudian di akhir baru menurun. Kemudian kalau kita membeli, memang mungkin lebih mahal, tetapi kita bisa mendapatkan keuntungan di akhir dengan kita bisa melakukan perhitungan nilai wajar perusahaan, nilai wajar aset yang akan cenderung meningkat. Ya, kalau misalnya kita punya ruko di jalan utama seperti yang di Jakarta dan sebagainya, secara penyusutan gedung itu menurun, tapi nilai tanahnya akan bertambah, dan bisa kita lakukan review terhadap nilai wajar aset tersebut di kemudian hari yang sudah pasti akan meningkat, dan perusahaan akan menikmati peningkatan nilai wajar perusahaan tersebut. Sehingga keputusan untuk melakukan sewa atau tidak sewa itu sangat perlu diperhitungkan dan analisa secara mendalam. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa yang nantinya berkecimpung di dalam atau berminat di dalam menjadi seorang manajer keuangan, maka analisa-analisa ini dapat menjadikan pertimbangan bagi rekan-rekan jika kemudian hari diminta untuk menganalisa oleh pihak perusahaan tentang keputusan untuk melakukan sewa atau tidak melakukan sewa. Mungkin dari saya ini yang bisa sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Untuk selanjutnya, materi-materi selanjutnya, video-video conference selanjutnya akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan manajer keuangan. Dan untuk leasing ini yang saya sampaikan adalah sebatas perubahan terhadap aturan, perubahan terhadap standar keuangan yang berdampak terhadap analisa seorang manajer keuangan dalam memutuskan melakukan sewa atau tidak melakukan sewa. Demikian yang bisa sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.